Selamat pagi Bapak Ibu. Sebentar kita akan melakukan doa pagi. Dan saat ini mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh sejenak. Mari kita mengawali doa pagi ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita berdoa. Ya Bapa,
mengucap syukur kalau pagi ini kami boleh menikmati udara yang segar, sinar matahari yang boleh kami rasakan, dan juga kami boleh melihat orang-orang kami yang terkasih. Terkadang kami tidak menyadari bahwa hal-hal kecil yang kami rasakan adalah sebuah berkat yang luar biasa. Di luar sana, kami tahu ada banyak orang yang tidak bisa menikmati berkat-berkat ini seperti kami menikmatinya saat ini. Tuhan, ajar kami bersyukur dan tidak menyia-nyiakan berkat yang Kau berikan pada kami. Ya Bapa, saat ini biarlah kami mengambil waktu sejenak untuk duduk berdiam diri bersama Tuhan. Sekalipun kami terpisah dengan jarak, kami tidak bisa bertatap muka, tapi kami boleh menyatu di dalam Tuhan. Ya Bapa, hadirlah, mampirlah dengar doa kami di dalam persekutuan kami, di dalam pujian kami, dalam firman yang kami baca dan renungkan. Hadirlah ya Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 23. Kisah tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan
Nasnya terambil dari ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak Ibu, beberapa minggu kemarin ada sebuah kejadian yang lucu yang saya alami. Sekarang saya anggap lucu, tapi pada waktu saya mengalaminya, hal itu sama sekali tidak lucu. Entah kenapa, pada saat itu ketika kami semua sudah tertidur dan tengah malam, saya mengalami mimpi yang sangat menakutkan. Mimpi itu kira-kira menceritakan bahwa saya berjumpa dengan salah satu anggota jemaat yang telah meninggal. Salah satu anggota jemaat itu mampir ke pastori. Dan saya menyadari bahwa almarhum itu sudah meninggal. Bahkan di dalam mimpi itu saya berteriak-teriak mengatakan, "Kamu sudah meninggal. Sana kamu pergi. Pergi, jangan di sini bukan tempatmu." Saya terjaga terbangun tengah malam. Dan saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Sampai-sampai saya harus membangunkan istri saya di tengah malam itu. Takut, meminta dia terjaga, berjaga-jaga bersama saya pada malam itu. Tentu saja dia yang lagi enak-enaknya tidur, dibangunkan, marah. Lalu saya ceritakan, sekarang marahnya malah berganti dengan ketakutan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan hanya untuk ke kamar mandi saja saya ketakutan. Padahal pada saat itu saya sudah kebelet sekali. Untunglah anak saya V bangun, terjaga. Mungkin dia merasakan, ada apa ini? Kenapa kok ayahnya ribut-ribut dan gelisah? Saya malah minta ditemani oleh V yang umurnya baru 8 tahun itu. Saya ketakutan ditemani oleh anak kecil untuk ke kamar mandi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah bangun pagi, keesokan paginya, saya berpikir, kenapa saya mengalami itu? Kenapa saya mengalami ketakutan itu? Ini bukan kali pertama saya memimpikan anggota jemaat yang telah meninggal. Tetapi ini pertama kali saya ketakutan luar biasa. Lalu saya mengingat-ingat apa yang saya baca, apa yang saya ingat, hal terakhir sebelum tertidur ketika saya berangkat tidur tadi malam. Dan tentu Bapak Ibu pasti tahu. Hal yang terakhir yang saya ingat, yang saya baca adalah hal-hal tentang kematian-kematian yang bersangkut paut dengan corona.
bencana corona yang tidak akhir-akhirnya ini. Saya ketakutan, tapi tidak saya sadari. Namun berita-berita itu telah masuk di dalam alam bawah sadar saya, sehingga saya terjaga di tengah malam, mengalami ketakutan dan menawan saya, sehingga saya tidak mampu berbuat apa-apa, bahkan hanya untuk pergi ke kamar mandi, sekalipun itu hal yang paling sederhana. Ketakutan tentu adalah sesuatu yang wajar, apalagi ketika kita mengalami situasi yang traumatik misalnya, seperti yang dialami oleh para murid-murid. Isi kepalanya pada saat itu pastilah penuh dengan segala ketakutan. Takut oleh orang-orang Romawi yang mungkin akan menangkap mereka. Padahal kalau dipikir logis, jika memang orang Romawi itu mau menangkap, sudah dari kemarin mereka ditangkap. Mungkin takut karena melihat masa depan yang bagi mereka telah runtuh. Bagaimana mungkin saya harus menjalani hidup tanpa sang guru? Dan ketakutan-ketakutan itu telah menawan para murid, sehingga para murid tidak bisa berbuat apa-apa. Di tengah-tengah situasi seperti itu yang mereka lakukan hanyalah mampu untuk mengunci pintu-pintu itu dan mereka tidak berbuat apa-apa. Mereka mengalami trauma. Berita demi berita tentang kematian Tuhan Yesus, tentang sang guru. Pada saat itu terus-menerus mereka dengar. Kematiannya sudah lewat beberapa hari yang lalu. Tapi peristiwa itu terus diingat. Peristiwa itu terus mereka dengar. Sehingga hal-hal yang negatif, yang buruk, yang menakutkan itu menawan mereka. Sehingga mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Situasinya agak mirip bukan dengan situasi yang saya alami. Dengan situasi yang seperti itu, apa yang Yesus lakukan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mendobrak para murid-muridnya. Dia menembus pintu dan tiba-tiba dia berada bersama-sama murid-muridnya. Di tengah-tengah murid-muridnya. Coba bayangkan Bapak Ibu berada di antara para murid pada saat itu. Sesuatu yang mereka takutkan, sesuatu yang mereka tidak tahu dengan pasti, tiba-tiba berdiri di depan mereka dan menyatakan, damai sejahtera bagi kamu. Kalau saya berada di tempat itu, saya pasti akan sangat terkejut sekali. Namun keterkejutan itu sekonyong-konyong berubah menjadi sebuah kegembiraan. Kegembiraan yang kemudian menyadarkan para murid bahwa ternyata masih ada Tuhan yang hidup. Ada Tuhan yang bangkit. Ada Tuhan yang mengalahkan kematian. 180 derajat perasaan mereka langsung berubah.
Mengapa Tuhan Yesus harus mendobrak para murid seperti itu? Agar para murid keluar dari pusaran-pusaran pemikiran negatif mereka. Agar para murid keluar dari perasaan takut yang terus menawan hati mereka. Yang merasuki sampai ke alam bawah sadar mereka. Para murid digugahkan oleh Tuhan Yesus. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau pikirkan? Apa yang kau rasakan? Ini aku. Ini aku Tuhan yang hidup. Ini aku Tuhan yang memberi pengharapan. Bahkan di tengah ketakutan itu, Tuhan memberikan perintah kepada para murid. Aku memberi damai sejahtera bagi kamu, dan sekarang kamu kuutus keluar untuk berbuat kebaikan. Untuk berbuat apa yang diperintahkan Bapa kepadaku, dan saat ini aku memerintahkannya agar kamu juga melakukannya. Yaitu segala perintah kasih yang Tuhan Yesus telah lakukan sampai tuntas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketakutan memang adalah sebuah kewajaran. Tapi kalau berita-berita ketakutan itu terus kita izinkan masuk ke dalam pikiran kita, apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Sekarang ini berita tentang corona terus-menerus menghujani kita, mendera kita. Sebelum Bapak Ibu melakukan doa pagi saat ini, entah sudah berapa berita negatif tentang corona yang kemudian masuk, dan Bapak Ibu izinkan, Bapak Ibu masukkan itu dalam pikiran Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Apa gunanya untuk kita? Kalau kita saat ini tahu jumlah kematian yang terus meningkat karena penyakit corona, apa gunanya angka-angka itu buat kita? Kalau kita tahu bahwa tetangga kita yang kiri, yang kanan, orang yang kita kenal di sana, keluarga jauh kita, keluarga dekat kita, meninggal karena corona, apa gunanya untuk kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan-jangan berita-berita negatif itu terus-menerus kita izinkan masuk dan menawan kita sehingga kita tidak mampu berbuat apa-apa. Bapak Ibu, masih kurangkah informasi tentang corona yang menakutkan, yang menggentarkan hidup kita? Masih terus kita izinkankah informasi-informasi negatif itu menghantui setiap hari hidup kita? Mari kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang negatif, karena ada hal yang luar biasa positif, yaitu Yesus yang bangkit, Tuhan yang memberikan pengharapan, dan Tuhan yang memberikan tugas pengutusan kepada kita untuk berbuat kebaikan.
kita tidak bisa berbuat apa-apa jika kita mengizinkan hantu virus itu masuk dalam pikiran kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah saatnya kita menyaring setiap informasi, setiap berita untuk masuk dalam pikiran kita. Bukankah Paulus juga mengatakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari berpikir yang baik. Jangan biarkan semua pikiran buruk terus mengalir dalam pikiran kita. Mulai saat ini, pikirkanlah semua yang baik dan mulailah berbuat baik, berbuat kebaikan bagi banyak orang. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, akhir-akhir ini berita-berita yang buruk tentang kematian, tentang virus corona terus menghantui kami. Dan bahkan mungkin kami harus mendengar berita-berita yang buruk itu terjadi di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat sekitar kami. Tuhan, mampukanlah kami untuk menyaring semua berita-berita yang ada, sehingga semua berita yang ada itu tidak membuat kami tidak mampu untuk berbuat apa-apa, sehingga akhirnya kami tertawan di dalam ketakutan. Tuhan, kami percaya kalau Engkau yang bangkit dari maut, dari kematian, kuasa itu jugalah yang akan membangkitkan kami dari keterpurukan kami saat ini. Hantu penyakit corona, hantu persoalan ekonomi yang memburuk karena pandemi ini, itu menghantui pikiran-pikiran kami saat ini. Namun kami ingin berpikir yang baik, karena masih banyak kebaikan berkat Tuhan yang menyertai kami saat ini. Mampukan kami berpikir yang baik, berpikir positif, berpikir bahwa Tuhan masih bersama dengan kami di tengah pandemi ini, sehingga kami masih bisa berguna dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, jangan biarkan kami hilang di dalam ketakutan, tertawan dalam pikiran-pikiran dan berita-berita yang negatif, tapi mampukan kami agar kami bisa berbuat sesuatu. Kami berdoa Tuhan untuk hari ini, untuk setiap pekerjaan yang kami lakukan. Biarlah kami dapat melakukannya dengan sukacita bersama Tuhan. Kami juga mau mendoakan para medis yang berjuang di luar sana. Mampukan kami
agar kami juga bisa berguna bagi mereka dengan mengupayakan agar diri kami tetap ada di rumah, sehingga mata rantai penularan COVID-19 ini bisa terputus. Kami terus berdoa ya Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan kepada para medis. Berkati mereka, berkati keluarga mereka. Kami percaya mereka semua ada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia dan bahkan untuk seluruh dunia dalam menghadapi pandemi ini. Baik penyakitnya maupun juga persoalan ekonomi yang harus dihadapi akibat persoalan COVID ini. Dan kami yakin masih banyak jalan keluar agar kami bangkit. Kiranya Tuhan menunjukkan jalan itu. Kiranya Tuhan memampukan kami, sehingga bersama dengan Kristus kami juga boleh dibangkitkan dari persoalan-persoalan pandemi ini. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, dan biarlah hati kami menjadi tenang dan kehidupan kami boleh kami jalani bersama dengan Kristus yang menang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menutup dengan sebuah pujian, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh.
hati.